Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang akan membedah dunia hingga ke inti. Pada video kali ini kita akan menyelami kisah kelam tradisi kuno Jepang yang disebut Ubasute, yang berarti membuang orang tua. Tradisi yang mungkin terdengar mengerikan ini dulunya merupakan praktik nyata di beberapa bagian Jepang. Mari kita jelajahi tradisi ini melalui sejarah, praktik, alasan dibaliknya, dan bagaimana tradisi ini akhirnya dihapuskan. Pada awalnya, di era Jepang kuno ketika musim paceklik tiba, peristiwa gagal panen mendera dan penduduk kekurangan bahan makanan. Maka ketika peristiwa saat itu lahirlah sebuah tradisi bernama Ubasute. Secara harafiah, Ubasute dalam bahasa Jepang diartikan sebagai pembuangan. Namun, di masyarakat Jepang, Ubasute berarti lebih dalam, yaitu membuang orang yang sudah tua. Pada masa lampau, Ubasute dilakukan di hutan, tepatnya di kaki Gunung Fuji, yakni di hutan Aokigahara, dikenal juga sebagai tempat masyarakat Jepang yang menyudahi hidup. Sehingga pada masa itu, penduduk Jepang mengenal istilah Ubasuteyama, yang berarti membuang orang tua ke gunung. Dari segi bahasa, Ubasute berarti membuang, dan Yama berarti gunung. Ubasute sendiri adalah subjek dari sejumlah legenda Jepang. Meskipun kisah-kisah ini tampaknya tentang pengabaian orang lanjut usia, sebenarnya kisah-kisah tersebut dimaksudkan untuk menginspirasi rasa berbakti dan mencegah orang meninggalkan orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Salah satu kisah Ubasute yang paling terkenal, dalam cerita rakyat ini, seorang ibu tua digendong oleh putranya ke atas gunung, di mana putranya bermaksud untuk meninggalkannya. Meskipun sang ibu mengetahui apa yang dilakukan putranya terhadapnya, dia tetap merawatnya dan menebarkan ranting-ranting yang patah ke tanah agar putranya dapat menemukan jalan menuruni gunung. Kisah ini menyoroti cinta seorang ibu terhadap anak-anaknya, yang dengan sendirinya merupakan argumen tajam yang menentang Ubasute. Kisah lain datang dari India melalui Cina pada abad ke-6. Kisah itu bercerita tentang seorang raja yang membenci orang tua. Saking bencinya, ia membuat peraturan untuk membuang orang tua yang telah berusia lebih dari 70 tahun ke pengasingan. Orang-orang yang tidak mau mengikuti peraturan raja akan dihukum berat. Untuk itu, semua orang mau tidak mau mengikuti peraturan raja meskipun mereka tak ingin. Namun, salah satu menteri raja sangat mencintai ibunya. Sehingga saat sang ibu genap berusia 70 tahun, ia menggali ruang rahasia di rumahnya dan kemudian menyembunyikan sang ibu. Hingga suatu hari, penguasa kerajaan tetangga mengirimkan teka-teki berupa 2 ekor kuda identik pada raja. Raja diberikan kesempatan 1 kali menebak untuk mencari tahu, yang mana induk kuda, dan yang mana anaknya. Apabila raja gagal menjawab, maka kerajaannya akan diserang. Raja yang merasa daerah kekuasaannya terancam meminta nasihat dari pendeta dan para menteri. Mendengar permintaan raja, kemudian salah seorang menteri memohon izin untuk mencari tahu arti teka-teki tersebut pada seseorang yang ia kenal. Ia kemudian mencari tahu jawabannya dari sang ibu. Ibu tua yang renta itu kemudian menjawab bahwa induk kuda pastilah kuda yang akan mundur dan membiarkan kuda lainnya makan duluan apabila ia diberi makan. Jawaban ibu ternyata memberikan kelegaan. Raja mampu menjawab dengan benar. Raja yang terkesan meminta menterinya bercerita dari mana ia mendapat jawaban teka-teki sulit ini. Menteri raja tersebut mengakui perbuatannya yang mengingkari peraturan raja dan menyembunyikan ibunya. Mendengar hal itu, raja tak marah, ia malah mencabut peraturannya, dan mulai menghormati setiap orang tua dengan taat serta cara yang tepat. Mitos lainnya bercerita tentang musim kemarau atau kelaparan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Cerita lainnya, Ubasute terjadi akibat dari letusan gunung berapi, seperti yang terjadi pada Gunung Asama di tahun 1783 yang memicu kelaparan besar, hingga Tenmei atau datangnya seburuan serangga pemakan tanaman yang membuat rakyat gagal panen. Karena kondisi ini, mau tidak mau, penduduk Jepang melakukan Ubasute untuk mengurangi biaya dan orang yang perlu diberi makan ketika persediaan bahan makanan sangat terbatas. Ubasute kabarnya selalu dilakukan karena keadaan yang sulit dan memaksa. Biasanya dilakukan oleh anak laki-laki dengan cara menggendong ibu mereka di atas punggung. Para pria ini kemudian akan membawa orang tua mereka ke gunung atau hutan lebat dan meninggalkannya sendirian, baik dengan sedikit bekal makanan atau tidak. Sang ibu kemudian akan menemui ajal karena kelaparan, dehidrasi, hipotermia, serangan binatang buas atau kombinasi hal tersebut.
Tak sepenuhnya orang tua yang ditinggalkan mengalami kepikunan, terkadang ada saja yang masih memiliki kemampuan mengingat yang baik dan mungkin masih bisa turun gunung untuk kembali ke rumah. Tapi memilih untuk tidak melakukannya sebagai bentuk pengorbanan bagi anak dan keluarganya. Kisah tradisi Ubasute ini sampai menjadi inspirasi sebuah film Jepang yang dirilis pada tahun 1983 dengan judul The Ballad of Narayama yang disutradarai oleh Shei Imamura. Dalam film tersebut, ceritanya mengambil latar belakang di sebuah desa pedesaan Jepang pada zaman Edo. Desa tersebut mengikuti tradisi kuno yang mengatakan bahwa orang yang mencapai usia 70 tahun harus dibawa ke Gunung Narayama dan ditinggalkan di sana untuk meninggal, sebagai bagian dari tradisi pemakaman dan pemulangan ke alam. Ini sangat mirip dengan tema legenda Ubasuteyama, di mana orang tua atau anggota keluarga yang tidak produktif secara ekonomi dibuang di gunung. Film ini memvisualisasikan budaya dan tradisi Jepang yang keras pada masa lalu, di mana keputusan untuk membawa orang tua ke Gunung Narayama merupakan suatu bentuk pengorbanan yang dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan desa. Namun, dalam film ini, ceritanya lebih mendalam, mengeksplorasi konflik moral dan emosional yang dihadapi oleh karakter-karakter yang terlibat dalam tradisi ini, termasuk karakter utama yang harus memenuhi takdirnya. Meskipun begitu, masih muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah Ubasuteyama sekedar cerita rakyat, mitos atau kenyataan? Namun, pada aktualnya praktik Ubasute sebagian besar terbatas pada ranah cerita rakyat, karena tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa Ubasute dilakukan secara luas di masa lalu. Namun demikian, kisah-kisah ini telah mengilhami tindakan Ubasute modern, karena ada laporan bahwa praktik ini dihidupkan kembali. Dilansir South China Morning Post, pada tahun 2018 lalu, seorang wanita ditangkap polisi karena membuang ayahnya yang telah renta dan menderita Alzheimer di stasiun layanan jalan tol. Ritsuko Tanaka, 46 tahun dari Otsu, Prefektur Shiga, mengakui perbuatannya karena mengaku tidak mampu mengurus sang ayah. Sedangkan pada tahun 2015, seorang pria bernama Katsuo Kurokawa berusia 63 tahun membawa kakaknya, Sachiko, yang cacat ke lereng gunung di Prefektur Chiba setelah gempa bumi menghancurkan rumahnya pada Maret 2011. Sachiko kemudian diperkirakan tewas di Sungai Obitsu tak lama setelah ditinggal sang adik. Kasus-kasus ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Beberapa mengerti alasan para pelaku dan menganggap mereka sebagai manusia yang tidak tahu diri atau tidak tahu berterima kasih. Karena tidak mau berusaha melakukan yang terbaik ataupun berkorban demi orang tua atau saudaranya, seperti orang tua yang telah melakukan apapun untuknya ketika mereka masih kecil. Namun, ada pula pihak-pihak yang berpendapat bahwa alasan mereka tidak bisa serta-merta disalahkan. Ketimbang melakukan pembunuhan untuk mengakhiri nyawa ibu, ayah, atau sanak saudaranya karena keterbatasan kemampuan ekonomi dan ketidakmampuan mengurus, meninggalkan mereka bisa jadi jalan terbaik yang bisa ditempuh. Dan wajar saja, hingga saat ini, praktik Ubasute modern ini masih menjadi hal yang kontroversial. Pemerintah Jepang tidak secara resmi mendukung atau membenarkan praktik Ubasuteyama. Secara historis, praktik tersebut tidak diatur atau diakui oleh hukum atau pemerintah Jepang. Namun demikian, pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu terkait dengan perawatan lanjut usia dan kesejahteraan kaum lansia. Di Jepang, dengan meningkatnya populasi lansia, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan dan program-program untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan, termasuk fasilitas perawatan lansia, layanan kesehatan, dan dukungan sosial. Selain itu, kesadaran akan pentingnya menghormati dan merawat orang tua dan anggota keluarga yang lanjut usia telah menjadi bagian dari budaya Jepang. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap orang tua sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Jepang. Meskipun legenda Ubasuteyama sering dianggap sebagai cerita tragis tentang pengorbanan dan keputusasaan, ada juga interpretasi yang menganggapnya sebagai cerminan dari keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi kesulitan yang tak terhindarkan. Beberapa versi cerita bahkan menggambarkan anak yang ditinggalkan di gunung tersebut selamat dan kemudian mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Saat ini, Ubasuteyama lebih sering dipandang sebagai legenda atau cerita rakyat yang menyoroti kondisi sosial dan nilai-nilai budaya di masa lalu, daripada praktik nyata yang dilakukan secara luas. Itulah pembahasan tentang Ubasuteyama, tradisi yang konon katanya adalah membuang orang tua yang sudah berumur ke gunung. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di bawah ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.